Halo guys, ketemu lagi sama aku Ratu Eka BKJ tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku sama siapa nih? Tahu nggak dia siapa? Iya, dia pernah aku ajak di konten aku yang dulu yang boneka cabi. Iya benar, jadi dia adalah boneka kesayangan aku. Dia tuh namanya siapa? Nama kamu siapa? Nama aku Cabi. Cabi gemesin banget, tau gak guys? Dia tuh boneka yang paling aku sayangin. Dia tuh kemana-mana selalu sama aku loh. Terus kadang itu malah kalau aku tuh ada acara-acara kemana gitu ya, keluar kota atau kemana gitu, entah itu tuh kayak acara Google Webmaster, Google Publisher, terus acara-acara meeting bisnis atau apa, tuh kemana-mana tuh selalu bawa tas gede gitu loh guys. Kalian mau tahu nggak tasnya yang kayak gimana? Jadi dia itu tuh selalu aku masukin tas gitu, jadi dia tuh selalu ikut karena dia tuh boneka kesayangan aku tahu. Pernah kan suatu ketika aku tuh ada acara di Google Webmaster tahun 2019. Nah waktu itu tuh kan acaranya itu di hotel apa ya, aku agak lupa sih. Di Jakarta Selatan tempatnya, cuman tepatnya hotel apa aku lupa. Kan acara conference-nya Google Webmaster tuh di sana. Nah aku tuh kan bawa tas gede gitu kan, terus sebenarnya tas yang kayak apa untuk pakaian aku tuh aku tinggal di penginapan gitu kan, waktu itu di Aire Syariah. Nah sedangkan aku tuh bawa tas untuk conference Google-nya itu tuh aku ada tas itu ransel itu yang gede itu. Nah jadi di tas itu tuh selain aku bawa HP, laptop sama buku, aku tuh bawa bawa ini, bawa Cubi ini. Terus kan pas waktu itu kan diperiksa gitu kan ya, aku pas waktu itu tuh aduh mikir-mikir gitu, aduh ini kan pas masuk gitu diperiksa gitu. Terus aku tuh kayak gimana, tahu nggak sih ekspresinya itu kayak orang aduh kayak kayak mau gitu kan, maksudnya kan pas waktu itu kan aku pakai pakaian formal gitu kan, terus mau masuk acara kan diperiksa gitu, terus yang meriksa itu kayak ekspresinya tuh kayak gimana gitu, mungkin dalam pikirannya mau acara kok di tasnya ada boneka kali gitu kali ya. Jadi ini tuh boneka kesayangan aku. Nah dia itu namanya Cubi. Kenalin dong Cubi sama guys di sana. Ayo guys, nama aku Cubi. Aku bonekanya Ratu Eka BKJ. Cubi dulu udah pernah ya di channelnya Ratu Eka BKJ. Sekarang guys sama Cubi lagi. Guys, Cubi imut nggak? Cubi, hayo guys, kamu lagi apa? Cubi belum bisa bubuk. Cubi belum bisa bubuk. Guys, kamu udah pada bubuk belum? Hayo. Ratu Eka BKJ. Cubi, dia imut gak guys? Gimana menurut kalian? Komen dong ya. Kasih tahu gimana boneka aku, lucu nggak dia? Aku liatin ya, nih lihat gimana matanya. Jadi mata Cubi itu bulat-bulat gitu guys. Imut kan? Aku tuh paling suka banget sama mata dia. Jadi mata dia tuh kayak imut gitu, kayak aku tuh pasti kayak bikin kangen gitu. Terus yang paling aku suka banget dari dia itu tuh ini hidungnya, gemes banget. Jadi hidung dia tuh gimana ya, kalian coba punya boneka kayak aku gini mungkin di rumah yang kayak hidungnya gede gini, terus dia tuh
apa ya, dia itu tuh kayak empuk gitu. Terus pas kita cium gini pakai hidung gini tuh kayak lucu banget gitu. Ih, gemes banget deh. Terus lagi aku suka tuh sama pipinya. Jadi pipinya si cabe itu tuh ih gemes gitu. Sebenarnya aku selain selain si cabi ini, aku masih ada satu boneka lagi namanya Cute. Kalau yang satu ini dia nggak agak begitu gemuk, terus hidungnya juga nggak mancung kayak ini sih. Tapi aku juga sayang juga sama yang satu. Mau nggak aku kenalin? Tunggu ya. Tara, ye, aku Cute. Kenalin, guys. Nih dia namanya Cute. Yang pink ini dia namanya Cute. Cute ini adalah boneka aku kedua. Dia ini aku waktu itu aku beli pas sudah di Jakarta ini. Kalau si Cabi ini tuh aku beli pas waktu di Tulungagung dulu. Sebenarnya sih dua boneka ini ada cerita sih ya. Emang sih aku beli sendiri, nggak dari seseorang gitu. Tapi tuh aku udah sayang banget sama dia tuh kayak spesial banget gitu. Terutama sama Cubi ini karena dia tuh kemana-mana tuh selalu nemenin aku gitu. Bahkan tuh kayak di acara-acara formal, mau meeting bisnis, terus kayak acara keluar kota, kayak conference, komunitas, kayak gitu-gitu tuh aku selalu ngajak dia gitu loh guys. Dan ya apalagi kan kalau misal kata perjalanan jauh, jadi kan pas kita di kendaraan gitu kan bosen ya. Jadi tuh kadang tuh aku tuh ya buka dia dari tas gitu. Kalian pengen lihat nggak dia tuh biasanya aku masukin di dalam tas kayak gimana? Bentar ya. Hari itu dia tuh biasanya aku masukin tas gitu. Terus kalau pas di kendaraan belum nyampe gitu tuh aku buat peluk dia kayak gitu. Boneka aku. Aku mau ceritain dulu guys. Jadi gimana awal mula aku tuh sama boneka ini. Kalau si Cabi ini dia Cabi, aku Cabi guys, bonekanya Ratu Eka Beka aja. Aku imut, amazing, guys. Jadi si Cabi Cabi dulu ya kenalan. Jadi tuh si Cabi dulu tuh ceritanya itu tuh tahun 2019. Waktu itu kalau nggak salah sih 2019 awal ya. Ya insya Allah kalau nggak salah sekitar 2019 awal ceritanya. Jadi tuh aku tuh ada seseorang cowok sebenarnya ya. Dia tuh cowok androgini. Karena memang aku tuh suka cowok androgini. Aku sendiri kan cewek androgini ya. Kalau kalian pengen tahu apa itu androgini, kapan-kapan aku ulas. Tapi sedikit aku kasih tahu. Androgini itu tuh jadi gini. Jadi dalam psikologi itu tuh ada kayak pembagian karakter gender. Dimana pertama itu tuh adalah ada yang namanya karakter maskulin itu tuh nggak selalu di cowok. Jadi gini, jadi selama ini tuh kan kayak budaya di kita itu tuh kayak seolah-olah tuh maskulin tuh buat cowok, feminin buat cewek. Nggak gitu. Jadi sebenarnya tuh dalam pembagian karakter psikologi itu ada 4 hal. Satu tuh maskulin itu tuh adalah seorang yang dia memiliki jiwa kayak gentle 100%. Jadi dia tuh jiwa kegentelan atau jiwa kemaskulinannya itu 100%. Dia kayak jiwa-jiwa kayak kalau aku membahasankan si kecowokannya tuh 100%. Nah, itu tuh bisa dimiliki cowok maupun cewek. Dia kayak misal kata gini, yang misal kata pekerjaan aja ya, orang-orang maskulin itu tuh cenderung kayak dia itu tuh
banyak berhasil di sebuah profesi yang mengandung unsur fisik. Jadi maskulin itu tuh dinilai kayak lebih punya kelebihan di di psikomotoriknya ya. Jadi orang maskulin itu tuh dia punya kelebihan di psikomotoriknya, maksudnya tuh jadi di geraknya, di fisik. Jadi pekerjaan atau profesi dia tuh kebanyakan banyak yang berhasil itu yang berkaitan di kelebihan fisik. Contohnya itu kayak polisi, TNI, terus apalagi security, terus petani, terus banyak yang dia itu tuh mengandalkan fisik. Apalagi ya, kayak kuli bangunan dan sebagainya lah. Baik itu dari pekerjaan yang dianggap kelas bawah atau kelas atas, intinya yang ada berkaitan unsur keras. Yang pertama itu yang keras, yang kedua tuh kayak lebih mengutamakan sisi kerasnya juga, terus yang kedua sisi fisik. Jadi itu kayak gitu, itu orang yang maskulin. Nah, ntar aku ceritain lanjut tentang Capi ya. Aku mau ngelanjutin tentang ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya feminim. Feminim itu tuh adalah sifat yang dianggap kayak cenderung kecewek-cewekan, tapi sebenarnya itu bukan hanya sifatnya cewek. Jadi itu sifat itu karakter itu, pribadi itu tuh bisa di cewek maupun di cowok. Jadi sifat feminim itu bisa dimiliki cewek maupun cowok. Nah, tapi yang dideskripsikan dalam pembagian karakter berdasarkan psikologi gender ini adalah, maksudnya itu adalah feminim, dimana dia itu cenderung kayak lembutnya lebih tinggi, terus menyukai hal-hal yang indah, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, berkaitan dengan melankolis, terus berkaitan dengan hal-hal yang lembut kayak gitu ya. Terus dengan warna-warna yang terang, misalnya suka warna pink, terus kayak misal kata suka dunia modeling, suka masak kayak gitu-gitu. Terus kayak suka apalagi ya, misalnya suka kayak yang itu identik banget dengan sesuatu hal yang menunjukkan sebuah ciri feminim kayak gimana sih, jadi kayak itu lebih unsur lembut dan keindahan gitu loh. Dan itu dalam pembagian psikologi gender itu nggak hanya di cewek gitu, itu bisa ditemuin di cowok juga. Nah, ada yang ketiga itu, nah ini yang dimaksud aku tuh adalah cewek androgini. Dan yang aku mau ceritain kisah pertama kali aku beli si cabai ini, yang dulu tuh sebenarnya ceritanya mau aku kasih sama cowok yang aku suka, cowok androgini juga, tapi waktu itu ya kita nggak jadi ketemu gitulah ceritanya ya. Entar untuk cabai ini aku lanjutin. Ini aku mau kasih tahu kalian dulu tentang pembagian terkait psikologi gender ya, kepribadian terhadap psikologi gender. Terus yang ketiga itu ada namanya androgini. Jadi androgini itu adalah perpaduan antara maskulin dan feminim. Jadi orang-orang yang androgini itu juga bisa pada cewek, bisa pada cowok. Nah, ciri-ciri pada misal kata orang yang androgini, dia itu tuh dia punya mental superior gitu ya. Dia punya mental superior, tapi dia juga nggak mengesampingkan afektif kayak gitu. Jadi kalau maskulin itu tuh dia psikomotorik doang, sedangkan kalau feminim itu tuh afektif. Psikomotorik itu adalah gerak. Jadi kalau orang maskulin itu tuh dia kelebihannya profesinya tuh di gerak. Kalau orang feminim dia tuh kelebihannya profesinya ataupun segala hal yang dia suka itu ada yang berkaitan dengan afektif. Afektif itu adalah perasaan. Jadi ya kayak masak, terus kayak misal kata model, terus bunga, ya segala hal yang menggunakan unsur rasa, unsur afektif
Nah itu tuh untuk feminim, ya baik itu cewek kayak cowok kayak gitu. Jadi dia feminim. Nah ada yang ketiga di psikologi gender itu yang namanya androgini kayak aku. Jadi aku tuh tergolong kepada cewek androgini. Jadi androgini itu dia itu memiliki karakter superior, tapi dia juga tidak mengesampingkan afektif. Kalau dalam elemen psikologis yang banyak dipakai oleh orang androgini itu adalah kognitif dan afektif. Jadi orang androgini itu kayak di psikomotorik itu emang kurang apa ya? Kurang dia bisa di psikomotorik kayak fisik, tapi dia nggak terlalu memanfaatkan banget ke fisik gitu, nggak. Maksudnya fisik yang aku bilang di sini adalah kayak hal kekerasan gitu ya. Nah androgini itu cenderung menggunakan strategi dia itu dalam membuat keputusan, dalam melawan mangsanya atau apa mangsanya kayak hewan aja ya guys, sorry maksud aku mangsanya itu lawannya itu tuh dia selalu menggunakan yang namanya kecerdasan atau kecerdikan atau strategi lah ya, pakai unsur strategi bisa lobbying, bisa taktik dan lain sebagainya lah. Nah itu tuh orang-orang androgini secara keahlian itu tuh kayak gitu. Jadi dia itu punya unsur kayak gitu, atau bahasa mudahnya itu tuh kecowok-cowokan tapi juga kecewek-cewekan gitu loh. Nah tapi walaupun dia punya unsur superior yang kayak tadi yang aku bilang bisa kayak dia itu tuh dominan banget di kognitif, logis dan sebagainya, tapi dia juga pakai afektif juga. Jadi orang androgini itu dia punya empati yang tinggi juga, empati simpati dia tuh tinggi. Makanya orang-orang androgini itu kebanyakan karirnya itu cenderung yang berhubungan dengan kayak yang ada tim gitu loh, kayak menggerakkan tim. Bisa dikatakan sih pemimpin ya, bisa itu ketua, terus bisa itu pemimpin, terus pebisnis, pemilik bisnis, pemilik platform ya, yang segala hal yang menggunakan kognitif dan afektif. Itu kayak ya pemimpin, leader itu banyak kan, bisa pemimpin leader itu kan yang bisa ratu atau kepala negara, presiden, kanselir, terus apalagi wakil, terus pebisnis, CEO, teknopreneur, cyberpreneur, pimpinan media, pimret, apalagi segala web developer dan segala macam yang dia memerlukan unsur kognitif dan afektif. Itu tuh adalah orang androgini. Orang-orang androgini itu tuh seringkali dia mudah mempengaruhi orang lain, dan orang androgini itu tuh dia lebih famous gitu loh. Biasanya dia lebih famous gitu. Cuman orang androgini itu walaupun dia unsur kognitif kayak gitu, tapi dia memiliki afektif yang kayak empati, simpatinya itu juga dia tinggi. Terus rasa kemanusiaan, rasa berempati, rasa kasihan dan lain sebagainya. Nah itu tuh orang androgini. Atau kalau itu tuh sebenarnya secara watak ya. Jadi androgini itu tuh nggak hanya dilihat dari penampilan aja. Itu yang aku ceritain adalah androgini yang secara watak. Kalau orang androgini secara watak itu banyak yang bisa kita temukan. Banyak kan kalian misal kata menemukan orang yang punya sisi kayak gitu. Dia jago banget kalau bikin strategi, logika dan sebagainya, tapi dia tuh juga mudah banget berempati pada orang, menolong orang lain, bersimpati dan sebagainya. Kalau secara perilaku orang androgini itu tuh banyak kita temukan. Cuman yang agak, kalau di Indonesia khususnya yang agak sedikit, bukan sedikit sih jumlahnya atau secara kuantitatif itu tuh nggak terlalu banyak, atau bahkan hanya segelintir saja itu tuh secara penampilan. Kalau androgini secara penampilan itu kayak gini. Kalau orang
maskulin itu secara penampilan, misal dia cowok gitu ya, dia pakai pakai rambutnya rambut pendek, terus dia pakai pakai yang gelap-gelap, entah itu kemeja, kaos apa, terus dia pakai pakai celana dan sebagainya. Ini untuk cowok. Sedangkan kalau cowok yang androgini itu dia pakai rambut pendek, dia pakai rambut pendek, tapi dia pakai celana, tapi celana sama bajunya tuh yang terang-terang. Dia suka yang suka kayak yang terang-terang kayak gitu. Kayak misal kata dia pakai pink, kuning, terus misal kata celananya juga gak beda sama cowok maskulin. Kalau cowok maskulin itu tuh biasanya kan celananya kayak, kalau misal kata formal gitu, yang ke kantor atau apa, kan dia pakai celana kain yang biasanya formal kantor itu. Kalau misal kata keluar kan misalnya pakai jeans ya. Kalau cowok androgini dia punya style sendiri gitu loh. Misal kata dia pakai pakai celana yang apa ya, beda, atau secara kebiasaan barang. Nah, oh yang feminim belum ya. Nah, kalau cewek yang feminim tentu kalian udah tahu kan. Cewek yang feminim itu ya jelas cewek yang dia yang bahasa lainnya atau tanda kutip ya kayak ngondek gitu deh. Jadi dia ya suaranya ya kayak cewek, terus dia suka dandan kayak cewek dan lain sebagainya. Sedangkan kalau androgini itu beda, dia tetap kayak punya rambut pendek, dia tetap pakai celana, dia tetap pakai pakai kaos hem, tapi beda, nggak kayak cowok maskulin gitu loh. Dia bajunya suka lebih terang, terus mungkin dia lebih suka celana pendek yang mungkin kayak bergaris-garis, terus berwarna kayak gitu. Terus dia sikapnya itu dia lebih lembut. Terus cowok androgini juga itu biasanya kesukaannya sama cowok maskulin juga beda. Kalau cowok maskulin itu kan kesukaannya apa sih, misalnya kayak jam, terus misal kata masih anak-anak tuh kayak motor-motoran misal kata. Terus misalnya kata parfum itu ya dia belinya parfumnya cowok. Terus itu apalagi kayak hal-hal yang kayak gitu. Kalau androgini itu tuh dia kesukaannya kayak cewek, jadi kayak dia lebih suka beli parfum itu tuh yang soft. Dia nggak suka parfum yang kayak apa ya, tajam gitu, nggak suka. Jadi ini aku punya temen deket, dia cowok androgini itu dia selalu beli parfum itu tuh selalu parfum apa namanya, Wardah, parfumnya cewek. Bahkan dia itu tuh punya, dia memang nggak pakai bedak sih, cuman dia pakai kayak perawatan kayak apa, kayak krim hand body itu ya kan. Terus sabun muka itu semua cewek. Nah, bedanya sama cowok feminim. Kalau cowok feminim kan sampai kayak yang pakai bedak, terus sampai yang kayak pakai apa, kayak yang yang ngondek itulah, yang pakai lipstick dan sebagainya. Kalau androgini enggak. Jadi androgini itu tuh dia tuh cenderung seringkali kita temukan kalau kalian ketemu sama cowok-cowok yang model-model yang putih, yang keren, itu tuh kalau kalian mendalami hidupnya, dia rata-rata androgini. Dia suka boneka, dia suka beli-beli parfum, terus sabun muka apa itu yang unsur kecewekan gitu loh. Tapi dia masih, kalau orang nggak paham psikologi gender ya, orang ngiranya dia cowok maskulin aja tapi keren gitu. Karena cowok androgini itu rata-rata selalu keren, dia selalu cowok-cowok yang ganteng gitu. Karena rata-rata cowok androgini itu apa ya, dia kayak memperdulikan penampilannya gitu loh. Dia kayak pakai hand body, pakai krim, terus pakai sabun muka. Terus itu rata-rata tuh brand-brandnya cewek yang dia pakai. Terus parfumnya itu juga parfum yang soft kayak parfum Wardah gitu. Aku pernah punya temen deket kayak gitu. Lebih tepatnya sahabat deket sih, dulu sih, masa lalu sih. Nah, ada sih seseorang tapi aku nggak mau nyebut di sini. Nah, itu cowok androgini. Jadi kalau orang yang nggak paham psikologi gender, seringkali orang nilai ya itu cowok maskulin, ya orang nilainya cowok maskulin gitu. Tapi padahal itu nggak cowok maskulin, itu sebenarnya cowok androgini namanya.
Sedangkan kalau cewek nanti beda, nanti kita bahas ya. Jalannya gimana? Misal kata cowok androgini jalannya gimana sih kak? Jadi cowok androgini tuh jalannya ya biasa, bahkan malah keren gitu loh. Jalannya ya kayak cowok maskulin itu, cuman dia yang bedain itu tuh pakaian dan kesukaannya. Kalau kalian pengen tahu, tanya aja dia misal kata sabun mukanya apa, terus dia suka parfum yang kayak gimana. Rata-rata kalau cowok androgyn itu dia kayak suka yang soft-soft gitu. Tapi cowok androgyn itu rata-rata lebih baik daripada cowok maskulin. Kenapa? Karena cowok androgyn itu sisi afektifnya itu tinggi. Jadi dia punya empati, simpati. Dia kayak kalau mau nyakitin orang itu nggak tega gitu loh. Sedangkan kalau cowok maskulin itu tuh bodoh amat. Rata-rata kayak kalau cowok maskulin itu tuh dia nggak terlalu memperdulikan afektifnya. Sehingga rata-rata misal kata kalau cowok maskulin itu kan makanya sering nyakitin cewek ya kan. Itu karena memang secara psikologi gender dia tuh unsur jiwa dia, unsur karakter pribadi dia itu tuh keras gitu loh. Jadi dia empati atau simpatinya, afektifnya tuh nggak digunain. Sedangkan kalau cowok androgyn itu dia pakai itu, afektif itu dia pakai. Jadi dia kayak mudah melankolis gitu loh. Dia mudah melankolis kayak gitu. Dia mudah kayak simpati, empati, menolong, terus nggak terlalu pengen nyakitin gitu. Berhati-hati buat gimana gak nyakitin kayak gitu sih. Nah, kalau orang belum mahamin tentang psikologi gender, rata-rata kayak seakan-akan ya cowok biasa itu, cowok bukan biasa sih, bahkan cowok androgyn itu rata-rata dia keren. Pokoknya kalian coba deh teliti, kalau kalian punya temen terus dia kok keren, putih, terus kayak memperhatikan penampilannya, kalian teliti deh apa aja, lihat kesukaannya apa aja, pakaian, warna pakaiannya, terus brand-brand sabun, hand body, krim lain sebagainya. Terus dia suka boneka apa itu, coba pasti dia suka kayak gitu. Karena rata-rata temen aku, nggak cuma satu, beberapa temen androgini aku, cowok yang androgini itu rata-rata dia suka kayak gitu. Terus kalau feminim pasti semua orang udah tahu ya. Kalau cowok feminim itu tuh maksudnya adalah cowok yang ya yang ngundek itu gitu. Dia udah pakai lipstick juga, pakai bedak, pakai segalanya. Kalau androgyn itu dia nggak pakai bedak, dia cuman krimnya cewek, tapi dia nggak pakai bedak. Dia nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, itu nggak pakai. Cuman dia suka pakai kayak hand body apa itu brand-brand cewek. Ya katanya dia nggak suka kayak yang brand-brand cowok tuh, katanya terlalu baunya tuh terlalu itu namanya tajam gitu loh. Kayak kita misal kayak cewek kan biasanya kalau bau-bau yang kayak tajam itu nggak suka kan. Cowok androgyn gitu dia nggak suka kayak gitu. Terus sekarang itu ke cewek. Tadi kan kalau cewek maskulin itu juga ada juga. Nah, sebenarnya tuh gini, sebelum munculnya teori tentang psikologi gender, dulu tuh kita sering kan dengar kata tomboy kan kayak gitu ya kan. Nah, untuk penelitiannya terkait siapa yang meneliti tentang psikologi gender saya agak lupa sih. Ntar kapan-kapan insya Allah gitu ya, saya cantumin di deskripsi aja ya. Nanti saya cari dulu, soalnya saya agak lupa. Saya ingat secara deskripsi teorinya, tapi nama pencetus teorinya saya lupa, yang membuat pembagian tentang kepribadian dalam psikologi gender. Terus saya lanjutkan dulu ya. Nanti untuk namanya siapa yang mencetuskan teorinya itu ntar insya Allah saya tuliskan, saya carikan dulu ke deskripsi, soalnya saya agak lupa. Saya ingatnya itu tuh secara deskripsinya itu ingat, dan saya kaitkan dengan pengalaman pribadi. Terus lanjut lagi itu kalau untuk cewek. Nah, tadi kan aku sempat nyinggung tomboy itu kan. Nah, kalau dulu sebelum muncul teori tentang psikologi gender, kita kan sering bilang, ih cewek dia yang agak cowok-cowokan kan, cewek tomboy kayak gitu kan. Nah, bedanya di sini, kalau tomboy aja kan umum.
intinya gini, sebelum munculnya psikologi kepribadian gender ini ya, kepribadian tentang psikologi gender ini, ketika kita misalkan kata menyebut tomboy itu kan masih general. Contoh kayak tipikal aku tuh orangnya setengah kecowokan tapi ke setengah juga masih kecewean gitu, nggak 100%, nggak 100% suka dunia cowok 100% gitu, enggak. Nah itu tuh disebut tomboy yang kayak gimana. Sedangkan aku pernah punya temen itu dia tomboy tapi tuh 100% full itu dia kayak cowok, dia sukanya yang dari rambut ya pendek, terus baju kaos, bawahnya juga celana cowok, terus sukanya sepatu juga sepatu cowok, nggak pernah pakai rok. Terus secara aktivitas yang dia suka ya kayak dia sukanya silat, dia sukanya main bola, sukanya volley dan sebagainya. Nah ada tomboy yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya tadi dibandingkan aku tuh suka kayak suka rambut pendek, suka kaos, itu kan cowok ya kan. Tapi aku kalau untuk di bawah gitu tuh aku masih kadang juga pakai rok, kadang pakai celana kayak gitu. Jadi aku nggak apa-apa pakai rok. Sedangkan ada cewek tomboy lain itu tuh yang nggak mau 100% pakai rok. Gitu secara penampilan. Nah, terus secara kesukaan. Nah, kesukaan aku itu tuh aku suka yang segala hal yang berkaitan itu menjadi pemimpin, kayak kata berbisnis, terus mimpin bisnis, terus berorganisasi, misal kata ketua organisasi, mendirikan organisasi, terus web developer. Nah, website selama ini kan seringkali diidentikan cowok kan. Nah, makanya tapi aku memang suka itu dari dulu. Terus nulis, penulis. Kalau penulis mungkin ada agak identik ke cewek ya. Terus ya walaupun itu juga cowok juga, makanya itu tuh kan lebih banyak disukai cewek-cewek androgini kan, karena itu setengah-setengah, ada unsur cowok ada unsur ceweknya. Sedangkan aku sukanya kayak gitu. Nah untuk olahraga tuh aku nggak terlalu suka-suka banget gitu. Bela diri nggak pernah. Cuman aku dulu tuh pernah galak banget. Aku pernah berantem zaman aku SMP, itu tuh aku masih galak-galaknya banget. Aku tuh pernah berantem sama orang, dia itu tuh anak bela diri dan aku nggak ikut bela diri apa, dan di situ aku menang tahu guys. Bener itu pas aku SMP tuh sampai bikin bukan kepala sih, leher anak itu tuh nggak bisa noleh gitu 3 hari. Itu zaman aku SMP. Kalau dia tuh cewek, dia ikut bela diri. Terus aku juga pernah kelahi sama cowok. Itu aku tonjok mukanya gara-gara dia itu pas sebenarnya dia tuh nengokinnya itu tuh temanku yang feminim gitu loh. Cuman dia itu tuh kan waktu pas di kelas gitu kan, kosong ceritanya waktu itu. Kalau itu SMK sih. SMP ding. Waktu itu SMP ceritanya itu kan jam kosong. Terus kan biasanya waktu SMP itu kan ada kayak anak cowok yang apa ya, yang suka kalau keluar terus dia nengokin cewek gitu kan. Nah si cowok-cowok tadi tuh sebenarnya nengokin cewek lain, cuman pas posisi apa itu namanya jadi di kelas aku dulu sama waktu zaman sekolah itu tuh kayak ada lubangnya gitu, lubang yang gede. Sebenarnya itu tuh kayak gedungnya tuh seharusnya diisi apa namanya kaca. Jadi tapi kacanya tuh belum dikasih dari sekolah, apa ya, gedungnya belum 100% jadi gitu. Nah itu tuh biasanya buat anak-anak cowok kayak ngeliatin cewek. Nah aku kan nggak suka kan, karena dia pas di atas apa ya, dia nengoknya kan pas aku kan di depan duduk, aku tuh di pinggir kan. Ya namanya cewek tomboy kan gimana gitu kan, kayak gitu. Aku tonjok aja deh mereka semua langsung apa namanya, langsung babak belur. Pernah juga waktu SMP juga aku galak-galaknya sih penandang cowok juga. Nah maksud aku, tapi dari sisi kecowokan aku itu tuh ada sisi cewek gitu loh, kayak aku juga masih bisa nangis, masih bisa pakai rok. Terus juga masih suka dengan dunia menulis kan ada unsur ceweknya kan. Terus kalau pemimpin itu kan unsur cowok cewek, menulis juga unsur cowok cewek. Web developer, kalau website selama ini sih lebih banyak kayak identik cowok ya, tapi aku suka itu. Nah jadi kan sebelum muncul teori tentang kepribadian dalam psikologi gender, kita gimana nyebut cewek-cewek
tomboy yang modelnya kayak aku, yang nggak 100% cowok. Tapi aku pernah punya temen tomboy itu bener-bener 100% tuh kayak cowok banget, yang dia emang nggak mau sama sekali kayak, tapi dia sukanya sama cowok. Aku di sini dia tomboy bukan yang nggak normal gitu, nggak ya, dia tomboy juga tetap masih suka cowok, cuman dia memang kelakuannya tuh 100% banget cowok gitu. Nah, maka dari itu kalau disebut tomboy aja tuh nggak spesifik, nggak kurang bisa dipahami gitu kan. Nah, makanya dengan hadirnya teoris kepribadian dalam psikologi gender ini tuh aku suka banget. Makanya aku baca itu tuh aku pahami betul dan aku analisa di dunia nyata banget, itu relevan banget dan aku suka banget. Karena kenapa? Memang tepat banget dengan adanya kepribadian dalam psikologi gender itu, kita jadi bisa spesifik dalam mengenali orang. Jadi nggak langsung kamu tomboy-tomboynya kayak gimana dulu gitu kan. Jadi kan jadi pertanyaan. Nah, langsung bener saya bahas kalau cewek maskulin, yang disebut di maskulin di sini itu tuh kalau misal kata kita nilai, itu tuh ya yang aku sebut temanku tadi, yang tomboynya itu dia udah 100% tuh kayak cowok. Jadi ya rambut pendek, baju cowok, celana cowok, sepatu cowok, terus sukanya ya bela diri, main bola, volley, semuanya itu. Tapi ya dia kalau di teori kepribadian dalam psikologi gender ini dia nggak ngebahas tentang apa relationship ya, maksudnya dia sukanya lain jenis atau enggak, jadi dia nggak bahas gitu, dalam teori itu nggak bahas. Cuman yang aku jelasin di sini secara umum aja sih. Kalau temen aku itu ya sukanya sama cowok, cuman dia ceweknya itu cowok banget gitu, tapi dia sukanya tetap suka cowok gitu. Itu yang disebut maskulin, cewek maskulin. Jadi tomboy yang memang tomboynya itu udah cowok banget gitu loh, cowok banget gitu, itu yang disebut maskulin. Kalau feminim semua orang udah tahu ya, cewek feminim tuh ya yang sukanya rambutnya panjang. Oh bentar, kembali lagi yang cewek maskulin tadi kan masih penampilannya. Nah, secara kesukaan tadi udah juga. Nah, secara profesi, cewek maskulin itu profesinya apa aja biasanya? Cewek maskulin itu tuh rata-rata profesinya yang berkaitan ya tentang kekerasan dan fisik. Ya kayak TNI, polisi, terus apalagi guru silat, terus security, terus apalagi petinju, terus pemain bola, pemain volley, atlet, segala hal yang menggunakan fisik dan kekerasan itu biasanya menjadi profesi cewek-cewek maskulin. Rata-rata cewek-cewek maskulin itu tuh dia suksesnya dan juga terjunnya itu profesinya ke situ. Cowok maskulin juga sama. Cowok maskulin rata-rata ke situ. Ataupun kalau cowok maskulin misal kata nggak ke situ ya, misal kata ke dunia bisnis atau apa, itu karakternya bakal beda sama cowok androgini. Misal kata kalau yang androgini dia demokrasi, lebih empati. Kalau yang cowok 100% maskulin itu tuh dia kayak otoriter, terus kayak nggak peduli sama apa bawahannya, yang penting maunya jadi kayak gini, kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Cuman rata-rata itu intinya kalau maskulin itu nggak maupun itu tuh cewek atau cowok itu dia keras, dia dominan psikomotoriknya. Pokoknya maskulin itu intinya ada psikomotorik yang digunakan. Sedangkan kalau androgini itu kognitif dan afektif. Kalau feminim itu yang digunakan afektif. Afektif itu perasaan, psikomotorik itu tuh gerak, fisik. Kalau kognitif itu tuh otak, akal. Lebih tepatnya sih akal sih ya, logika. Kognitif itu lebih tepatnya kita artikan ke akal, logika gitu sih. Kayak bikin strategi, bikin ini itu tuh semua kemampuan kognitif. Nah, jadi kalau cewek-cewek yang
maskulin itu tuh profesinya rata-rata ke sana yang aku sebutin tadi ya kan, kayak polisi, TNI, terus apa tadi, guru silat, security, atlet, pemain bola, pemain bulu tangkis, dan sejenis-jenisnya lah. Cowok juga sama rata-rata kalau maskulin ke sana profesinya. Kalaupun dia misal kata terjun non itu, misal kata bisnis atau politik dan sebagainya, itu dia akan cenderung lebih otoriter dan keras. Pakainya lebih banyak ke fisik. Intinya kayak gitu. Terus yang kedua, feminim. Kalau feminim semua orang pasti udah tahu untuk cewek feminim tuh kayak gimana ya, yes, yang seperti budaya ajarkan lah ya. yang diskriminat, yang budaya diskriminasi dan budaya patriarki ajarkan. Itu tuh biasanya cewek-cewek feminim rata-rata kayak gitu sih. Bahkan cewek anggun itu tuh rata-rata ke androgini loh. Jangan salah. Kalau cewek-cewek anggun tuh rata-rata dia berasalnya dari androgini. Nanti aku bakal ceritain ketika kita udah bahas androgini. Nanti aku mau ceritain juga tentang tokoh-tokoh yang sudah sukses, yang ternyata kalau kita pahami sikapnya tuh dia adalah androgini. Oke, kita balik ke feminim. Kalau feminim itu ya semua orang udah tahu cewek feminim kayak gimana, rambutnya panjang, suka dandan, suka masak, terus suka pakaian-pakaian yang ya entah itu tertutup ataupun seksi, yang jelas pokoknya cewek banget ya, yang lembut, terus gampang nangis, terus gampang kayak melankolis. Profesinya rata-rata yang mengandalkan afektif, keindahan ya, kayak misal kata model, terus apa lagi, model, masak, terus apa lagi ya, yang intinya yang menggunakan fisik, keindahan, dan atau bahkan dia lebih suka nggak kerja, atau misalnya dia lebih suka jadi misal kata di rumah aja atau gimana. Intinya yang feminim yang menggunakan unsur perasaan dan menggunakan unsur keindahan itu. Terus yang ketiga, nah ini androgini tepat banget. Tadi saya udah ngakuin di depan kalau saya itu adalah cewek androgini. Nah, androgini tadi udah kita bahas ya kan, secara karakternya apa, dan di sini saya tinggal ingin kasih contoh sih, seperti tokoh-tokoh yang udah sukses itu rata-rata kalau kita abati yang itu sebenarnya androgini. Jadi androgini itu tuh dia setengah kecowokan, setengah kecewean, atau biasanya dia setengah maskulin, setengah feminim. Nah, androgini itu rata-rata menggunakan kognitif dan afektif. Dia superior, tapi masih memperdulikan afektif. Superiornya itu tuh ditunjang dari kognitifnya itu, tapi dia tidak mengesampingkan afektif, dia masih pakai afektif. Dan biasanya karir orang androgini itu kayak jadi pemimpin, entah itu pemimpin itu ya ratu atau ratu, kepala negara, terus presiden, kanselir, apalagi tadi ya, politisi, terus ketua organisasi, pebisnis atau pengusaha, teknopreneur, cyberpreneur, web developer, startup, pebisnis kuliner, segala macam yang itu unsurnya menggunakan kognitif dan afektif. Psikomotorik juga pakai sih androgini. Tapi psikomotoriknya androgini itu bukan psikomotorik yang maskulin ya, agak beda. Kalau psikomotoriknya maskulin itu cenderung memang untuk gerak fisik. Kalau psikomotoriknya androgini itu gerakannya itu untuk apa ya? Untuk aplikatif aja. Misal kata contoh nih, misal kata dia bisnisnya di dunia platform. Pas sebelum dia sukses kan pasti dia harus ikut terjun juga gitu kan, maksudnya dia ikut apa ya?
secara teknisnya dia kan harus ikut juga ya, misal kata dia kayak bikin webnya ada gerakannya gitu loh, maksud aku geraknya bedanya di situ. Kalau androgen itu dia geraknya bukan gerak yang berkaitan untuk aktivitas fisik, bukan, tapi gerak yang mana adalah gerak aplikatif, mengaplikatifkan sesuatu hal bidangnya itu. Misal kata dia pebisnis atau pengusaha media. Sebelum dia jadi media besar, dia kan pasti ngerintis karir ya dari penulis kan, atau jurnalis. Nah itu kan pasti ada unsur aplikatif, kayak dia ikut nulis juga, ikut wawancara juga. Maksud aku di situ psikomotoriknya yang dia gunakan di situ, di ke geraknya tuh lebih ke gerak aplikatif, bukan gerak fisik. Kalau maskulin itu dia geraknya lebih ke gerak fisik. Bedanya di situ ya guys ya, bedanya orang yang maskulin sama androgini. Terus apalagi ya, penampilan kalau cowok tadi udah ya. Kalau cewek itu ya kayak aku misalnya aku rambut pendek gitu ya, baju kaos cowok ya kan, tapi kadang aku juga masih mau pakai pakai baju cewek, misal kata blus, kebaya, tapi juga kadang pakai baju cowok, kaos, terus hem gitu. Terus bawahnya aku kadang juga pakai, bawahnya kadang ya rok, kadang ya celana cowok kayak gitu. Tapi kalau aku sih lebih suka yang kombor-kombor gitu sih ya. Terus untuk lagi penampilan kalau androgini itu untuk cewek, dia apa namanya, rambutnya juga tuh biasanya kalau cewek androgini itu dia cenderung pendek, tapi pendeknya pendek yang rapi gitu loh, pendek yang nggak apa ya, yang nggak dineko-neko. Kalau yang maskulin kan biasanya pendeknya tuh kayak pendek yang agak dineko-neko gitu loh. Maksudnya dineko-neko gimana ya, kayak yang dipikit cool gitu loh, kayak misal kata kadang yang dikasih mohak kayak gimana kayak gitu. Kalau yang androgini itu pendeknya atau bahasa lainnya tuh pendeknya ya dia suka gaya, kalau aku pribadi suka gaya, di gaya suka, tapi di gayanya tuh aku lebih suka yang kayak apa namanya, yang kayak jidat itu kelihatan, yang rapi, yang nggak apa ya, di gayanya tuh yang nggak apa ya, yang nggak apa, yang nggak ini apa, yang nggak aneh-aneh lah, yang nggak apa, yang nggak ekstrim. Nah suka sih di gaya modelnya, tapi yang nggak ekstrim lah ya kan. Kalau misal kata yang maskulin kan biasanya yang tomboynya tuh 100%, atau yang maskulin itu kan biasanya misal kata suka yang itu di ini apa, di kayak di belang-belang itu kan, biasanya kan ada kan itu yang kayak di belang-belang, atau yang kayak digundul 100%, atau yang kayak di mohak. Nah kayak gitu nggak suka. Kalau androgini itu pendek, tapi sukanya yang gayanya tuh yang masih yang rapi gitulah. Nah kayak gitu tuh. Kalau ke penampilan secara karir tadi udah aku sebutin, secara kesukaan udah aku sebutin juga. Nah ini sekarang kalau misal kata secara tokoh ya, misal kata aku pengen nyebutin untuk kepala negara Inggris, misal kata Ratu Elizabeth gitu. Dia kan sekarang jadi kepala negara Inggris terlama ya kan, dinobatkan sebagai kepala negara Inggris terlama. Tentu itu sebagai prestasi yang luar biasa kan. Kalau untuk suaminya Pangeran Philips yang menjadi pangeran atau pendamping. Nah ternyata kalian tahu nggak, aku tuh pernah baca-baca tentang biografi gitu di beberapa situs juga, terus nonton beberapa channel juga, terus baca-baca juga ada di ebook juga gitu. Itu tuh ternyata Ratu Elizabeth itu tuh yang sekarang kan kelihatannya kayak anggun gitu kan ya, kan kelihatannya kayak anggun, tapi rambutnya tetap pendek sih dari dulu. Terus waktu muda pas udah nikah, pas udah jadi ratu kan juga dia pakainya gaun kan, gaun, terus rok walaupun rambutnya pendek. Tapi tahu nggak sih guys, ternyata sebelum dia menjadi seorang ratu, dia itu dulu adalah
pasukan TNI. Jadi dia adalah pasukan TNI. Bukan hanya itu saja, kenapa tadi aku mengatakan ada unsur androginianya, dan dia tuh suka banget mekanik. Nah, jadi tuh selama dia jadi di TNI itu, kalau ada kayak kerusakan mobil apa, itu tuh dia suka yang benerin. Terus dia juga suka nyopir sendiri kayak gitu. Nah, dia tuh kan di TNI cewek. Nah, sedangkan kalau kayak temennya TNI yang cewek lainnya tuh kayak misal kata dia suka masak juga gitu. Nah, Ratu Elizabeth dia lebih suka kayak mekanik kayak gitu. Nah, jadi kayak sekelas tokoh kayak kepala negara juga itu aku nilai dari sikap-sikap yang kayak gitu, dia tuh androgini. Kayak dia juga pakai rambut pendek, dia suka mekanik, tapi di sisi lain juga bisa anggun. Nah, biasanya cewek androgini tuh bisa anggun kayak gitu. Terus misal kata saya kalau tuh di Indonesia aku mau nyontoin itu misalnya Bu Risma. Kalau aku analisa ya, Bu Risma itu aku katakan androgini walaupun beliau berjilbab. Sebenarnya saya juga berjilbab juga sih, tapi kadang berjilbab kadang enggak juga sih. Nah, jadi androgini tuh gini, kenapa aku mengatakan androgini? Karena beliau dulu waktu zaman kuliah kan aku pernah baca-baca ya kan, di situs tentang biografinya gitu. Itu kesukaannya adalah naik gunung. Nah, kalau cewek feminim itu nggak mungkin kan suka naik gunung. Nah, itu sukanya naik gunung. Mungkin kayak organisasinya Mapala gitu kali ya. Jadi pencinta alam gitu kan. Dia kayak suka naik gunung, suka traveling naik gunung kayak gitu. Terus makanya beliau juga ketika jadi pemimpin kan tegas gitu kan, nggak suka dandan juga. Beliau kan lebih gak suka dandan, dia tegas. Terus dia kayak punya karismatik, terus punya kredibilitas gitu. Dia punya kredibilitas, dia punya kayak tegas juga kayak gitu. Nah, jadi cewek androgini tuh kayak gitu. Dia tapi bisa anggun kan. Misal kata ketika Bu Risma pakai baju kebaya pas waktu kayak perayaannya di Surabaya gitu kan. Itu kan kelihatan anggun kan. Tapi dari kayak kesukaannya yang pernah naik gunung juga, terus dari sikapnya yang tegas, terus yang nggak suka dandan, yang kayak gitu. Itu tuh kayak gitu yang aku maksud sebut androgini secara sikap tuh kayak gitu. Kalau androgini secara sikap sebenarnya itu banyak kita temukan. Mungkin kalau yang androgini secara fisik itu untuk di Indonesia mungkin gak terlalu banyak kali ya. Walaupun secara sikap pun juga di Indonesia tuh belum terlalu banyak sih androgini. Cuman rata-rata memang karena androgini itu orang-orang yang mengombinasikan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tapi psikomotoriknya tuh lebih ke aplikatif, bukan ke aktivitas fisik kayak gitu. Oke guys, kita tadi udah panjang lebar ngebahas kepribadian tentang psikologi gender, sampai aku mau ngenalin boneka aku sampai belum jadi ya kan guys. Gak apa-apa ya guys, kita sharing-sharing berbagi ilmu. Nah, masih ada satu lagi sih. Tadi kan 4 ya. Kalau di teorinya tuh ada 4. Yang satu tuh namanya apa sih? Under ultimate. Maaf ya guys kalau agak lupa, kalau kurang secara bahasa psikologisnya aku, soalnya bahasanya agak under ultimate kalau nggak salah, insya Allah itu sih namanya. Kalau artinya aku ingat karena aku lebih suka kayak deskriptif gitu. Kalau artinya itu adalah dia itu kalau androgini itu setengah maskulin setengah feminim ya kan. Dia cenderung pakai kognitif dan afektif. Psikomotorik dipakai sih, tapi lebih ke aplikatif, bukan untuk aktivitas fisik. Sedangkan kalau under ultimate itu tuh dia itu tuh dua-duanya itu down gitu loh. Maksudnya gini, jadi baik itu maskulin maupun feminimnya itu down. Cuman kalau aku analisa orang yang kayak gitu tuh untuk di Indonesia kayaknya masih jarang ya. Karena itu penelitiannya kan, kalau aku baca itu tuh
jurnalnya itu, penelitian itu dilakukan sama seorang peneliti psikologi di Amerika itu. Mungkin kalau di sana ada, kalau orang Indonesia kayaknya masih jarang sih yang sifatnya kayak gitu. Kalau aku analisa selama ini sih dari fenomena. Kalau aku memahami ya, under ultimate itu kan kalau dalam teorinya diartikan seorang yang pribadi gendernya itu baik maskulin maupun feminimnya itu rendah, sama-sama down. Nah itu aku sebenarnya masih untuk mendapatkan selama ini dari perjalanan aku ngelihat sikap-sikap orang itu, kayak kalau di Indonesia kayak masih jarang banget ditemukan orang kayak gitu. Aku masih sebenarnya masih agak abstrak sih kalau aku memahami itu, masih emang agak abstrak, karena kalau aku mencontohkan sendiri dari perjalanan aku menganalisa itu masih jarang menemukan orang kayak gitu. Maksudnya kayak gimana? Tapi kalau di logika mungkin seorang peneliti itu kan mesti menghasilkan teori, kan di sana ada orang yang kayak gitu kan. Mungkin kalau di penelitinya itu, ilmuannya itu di sana ada orang yang kayak gitu. Kalau aku ngelogika mungkin orang kayak gitu tuh gini kali ya. Dia nggak keras, nggak suka fisik, terus dia juga nggak feminim, kan agak bingung juga ya. Jadi gimana? Dia nggak setengah maskulin, tapi dia juga nggak setengah dia juga nggak feminim juga, lemah gitu dua-duanya. Tuh kayak gimana? Aku juga masih agak bingung sih sebenarnya secara nyata orangnya itu bentukannya kayak gimana. Kalau yang 3 tadi kan aku bisa kan guys jelasin ke kalian contoh-contohnya, terus dari hasil analisaku. Jadi dari teori tadi aku kembangkan dengan analisaku, terus aku kasih contoh-contoh juga kan tipikal orangnya itu. Aku gak bisa jelasin kayak segitu dalam karena emang aku udah nemuin orangnya, udah nganalisa beneran. Tapi kalau untuk yang keempat ini jujur banget nih guys ya, emang ada di teorinya dia nyebutin kayak gitu, tapi aku belum pernah nemuin model orang yang kayak gitu, yang baik itu tuh feminim maupun maskulinnya itu rendah. Aku masih bingung yang dimaksud kayak gitu, karena di Indonesia dari pengalaman aku belum pernah nemuin orang yang model kayak gitu. Mungkin analisaku belum mendalami lagi ya kali. Observasiku mungkin harus lebih perlu luas lagi kali ya, supaya bisa ketemu dengan orang yang model kayak gitu. Cuman inti dari teorinya kayak gitu. Under ultimate itu tuh orang yang baik feminim maupun maskulinnya itu rendah. Atau kalau bahasa lainnya ini tapi aku nggak bisa mastiin ya karena aku belum nemuin orangnya. Atau mungkin maksudnya itu orang yang nggak orang yang nggak punya pandangan hidup kali ya. Mungkin lah ini, tapi aku nggak tahu sih karena aku belum pernah nemuin orang yang under ultimate gitu, belum pernah. Udah ya guys, itu tadi kepribadian dalam psikologi gender itu ada 4, apa aja? Maskulin, feminim, terus androgini, sama under ultimate. Aku ngapalinnya agak susah guys itu, soalnya bahasanya agak terlalu ini banget sih ya, sorry ya guys ya. Oke, karena ini udah selesai untuk bahas itu, aku mau ngelanjutin ngenalin boneka aku Cabi. Oke, tadi kan kita bahas itu tuh gara-gara tentang sejarahnya Cabi ya. Di Cabi itu dulu itu tuh aku beli, ceritanya kan aku tuh deket sama cowok yang dia tuh androgini. Nah, kita tuh ada rencana mau ketemu gitu. Terus aku tuh tahu dia suka boneka. Terus kita tuh rencana, waktu itu kita sebenarnya kenal sejak zaman kuliah dulu sih. Cuman kemudian kan dia lulus kuliah, dia pindah kota gitu. Terus ya kita masih beberapa kali kontak. Terus dia tuh mau ke Jawa gitu kan ceritanya. Dia kan orang luar Jawa, dia kuliahnya di Jawa. Nah pas sudah lulus kuliah dia kan balik tuh ke rumahnya. Nggak aku sebutin kotanya soalnya aku takut kalau ada yang lihat ini terus tahu siapa orangnya. Terus nah tapi kita masih kadang kala tuh masih chat gitulah. Dia orang yang pernah deket sama aku. Terus ceritanya tuh kita
pas suatu ketika itu, pas sudah lulus itu, pas suatu ketika dia tuh mau ke Jawa gitu. Nah, dia tuh chatan sama aku, ada rencana mau ketemu. Sebenarnya dia ke Jawa tuh bukan mau ketemu aku tuh, dia ada urusan lain gitulah. Tapi mau sekalian kalau misal kata ketemu juga bisa gitu loh. Apa ya, ibarat kata sekalian gitu sih. Dia ada urusan, ada ya urusan gitu, suatu hal. Terus kita chatan kalau misal kata ketemu gimana gitu lah intinya itu. Nah, dan aku tahu kan dia suka boneka. Terus aku tuh kepengen ngajak dia tuh tukeran boneka gitu ceritanya tuh. Kepengen ketukeran boneka, aku pribadi juga suka boneka. Aku tuh yang nggak suka tuh cuman bunga. Aku tuh nggak suka banget sama bunga. Jadi gini, nah ini kalau mau ngekaitin sama androgini ya. Kalau orang maskulin, cewek yang tomboynya itu 100%, itu tuh boneka aja nggak suka biasanya. Karena aku punya temen tomboynya yang 100%, atau bahasa dalam kepribadian psikologi gender itu maskulin. Itu tuh dia bunga, terus boneka, apa semua gak suka. Kalau aku tuh yang gak suka kayak bunga nggak suka, terus masak, pekerjaan rumah tangga itu nggak bisa dan juga nggak suka, nggak mau sama sekali. Baik itu kayak kayak masak, kayak nyuci apa semua itu nggak suka sama sekali. Kalau tapi aku boneka suka. Nah, kalau temen aku yang tomboynya itu 100% itu, yang maskulin itu yang pernah aku ceritain tuh, dia boneka aja nggak suka gitu. Biasanya yang maskulin 100% itu. Kalau aku tuh boneka suka, cuman bunga nggak suka, dan pekerjaan yang identik feminim itu nggak suka. Nah, jadi dia itu kan ceritanya balik lagi ya guys. Dia tuh kan suka boneka, aku suka boneka. Nah, rencana tuh pas ketemu itu tuh kita tuh mau tukeran. Ya aku beli boneka. Pas waktu itu tuh di Tulungagung, aku tuh belinya di Golden. Terus aku lihat-lihat kan boneka itu. Nah, aku ketemu nih dia. Aku sebenarnya nggak tahu sih ini di toko tuh dia dinamain siapa nih boneka. Ya karena aku lihat, lucu gitu. Aku mah perlihat pertama kali tuh sama si cabe itu kayak ada daya tarik gitu loh. Wah, menarik banget nih. Nah, aku ambil. Sebenarnya setelah aku beli itu kan dia masih dibungkus gitu kan, belum aku kasih nama. Nah, pas suatu ketika, pas hari H, pas mau ketemu, dia udah ke Jawa ceritanya. Nah, itu barengan banget sama urusan bisnis aku. Jadi tuh waktu itu ceritanya kan aku tuh ada janjian meeting ya kan. Aku tuh ada janjian meeting bisnis di Blitar. Ceritanya tuh mau kerja sama website sama kayak apa namanya, ngasih training gitu, training tentang literasi gitu. Nah, si ibunya kan ketua yang punya lembaga kan. Itu tuh minta pas tanggal itu, dia nggak bisa tanggal lain. Nah kan aku tuh kan tipikal orang yang lebih ngutamain banget yang namanya itu tanggung jawab ketimbang hanya sekedar kesenangan. Intinya aku tuh orangnya pakai logika banget lah. Walaupun ibarat kata tuh aku suka banget sama cowok itu, tapi kalau aku ada yang lebih penting itu tuh yang lebih fungsionalis, aku pasti duluin yang fungsionalis. Nah, karena si ibunya yang pemilik lembaga itu ngajak meeting ya pas tanggal itu juga, terus nggak bisa diundur, ya udah secara terpaksa aku nggak bisa ketemu sama cowok yang aku suka itu, dan aku meeting bisnis itu. Nah, gara-gara apa, bukan gara-gara sih, gara-gara kita nggak jadi ketemu kan, karena memang pas tanggal itu ada meeting bisnis kan, dan ibunya pemilik lembaga yang ngajak kerjasama itu nggak bisa ganti hari, otomatis kan aku datang tuh meeting bisnis ya, urusan bisnis. Waktu itu mau kerja sama website sama apa namanya, training literasi di lembaganya. Nah, kemudian kan dia nggak lama kan di Jawa, dia kan ada keperluan di Jawa, dia nggak lama. Nah, karena nggak bisa ketemu, endingnya kan berarti kan nggak bisa ketemu, dia balik lagi tuh pulang ke rumahnya yang gue gak sebut, pokoknya dia di luar Jawa lah, kotanya di luar Jawa. Nah, habis itu ini cerita itu 2019 awal kalau nggak salah, insya Allah 2019. Nah, habis itu karena nggak bisa ketemu, ya udah si cabai ini aku buka kan, dari bungkusannya aku buka,
karena gak jadi ketemu ya nggak jadi aku kasih ke dia, nggak jadi tukeran. Aku ya nggak tahu kalau si cowok itu udah nyediain boneka buat tukeran juga apa belum, aku nggak tahu. Yang jelas kita awalnya punya rencana itu, karena nggak bisa ketemu. Sebenarnya waktu itu tuh gini sih, aku tuh minta dia. Jadi gini, sebenarnya nggak langsung aku batalin 100% gitu, nggak. Aku tuh minta dia ke Blitar, karena posisi kan aku meeting bisnis. Dan aku, namanya meeting ya, itu kan tanggung jawab. Aku bertanggung jawab sama sama anggota-anggota aku yang aku pimpin, anggota bisnis aku yang aku pimpin, EKBKC. Dan aku punya tanggung jawab juga dengan ibunya pemilik lembaga kan. Dan jelas itu lebih penting kan daripada aku ketemu sama si cowok yang aku suka. Nah, waktu itu kan aku bilang sama dia kalau emang jadi ketemu, aku minta dia ke Blitar. Nah, dianya tuh nggak mau ke Blitar. Dia tuh tetap mintanya tuh ngajak kita ketemu di kota lain. Aku nggak sebutin di kotanya karena nanti kalau aku sebutin aku takut ada yang tahu siapa namanya. Terus aku minta dia, kita ketemu di Blitar karena aku ada urusan penting banget. Sebenarnya meeting aku tuh cuman sampai siang doang sebenarnya tuh. Sebenarnya sore gitu bisa, cuman dia itu tuh aku minta ke Blitar nggak mau kan. Meetingnya itu tuh kan dari pagi sampai siang jam 2-an. Nah, posisi kalau aku mau ke kota sana itu udah jam 2-an, itu tuh sampai sana udah, nanti aku pulang udah kemalaman banget gitu kan. Terus dia tak minta ke Blitar ya nggak mau kan. Pikirku tuh kalau dia tuh nggak, adik dia kata dia itu tuh mau gitu kan ke Blitar gitu, waktu itu kita jadi ketemu. Terus dia nggak mau ke Blitar, ya udah jadinya dibatalin aja. Pas kemudian dibatalin, si Cabi ini udah selesai urusanku kan. Si Cabi ini aku keluarin dari apa namanya, dari bungkusan yang udah aku bungkus. Ya udah deh, jadi milik aku sekarang, nggak jadi aku kasih sama tuh cowok. Sekarang aku nggak tahu sih kabar tuh cowok, biarin aja. Tapi yang penting aku sayang banget sama boneka ini. Sayangnya sih sebenarnya bukan karena ini mau aku kasih ke cowok itu sih, cuman emang ya bonekaku Cabe ini lucu sih, gemesin banget gitu, makanya aku suka. Terus habis itu karena ini boneka udah jadi boneka aku, ya udah aku namai dia Cabi. Oke, Cabi. Oke guys, segitu ya, kenalin dan Cabi. Gitu guys ceritanya. Satu EKBKJ punya Cabi. Satu EKBKJ. Jadi aku sayang banget sama dia. Dia tuh kemana-mana selalu aku bawa guys. Oke guys, selanjutnya aku mau ceritain yang Cute ya. Nah, Cute. Kalau Cute ini ceritanya tuh gini sebenarnya sih. Aku sayang juga sama dia, cuma nih ceritanya beda. Kalau si Cute ini aku beli waktu itu kan si Cabi itu, dia itu kan habis aku cuci di laundry gitu loh. Jadi kan aku nggak tahu sih kalau dicucinya itu langsung dimasukin ke mesin. Aku kan nggak tahu, ya udah kan aku kasih ke tukang laundry. Ini dicuci, minta dicuciin gitu kan, ya kayak orang mau laundry gitu kan. Nah, sebenarnya sebelumnya aku pernah sih nyuciin si Cabi ke situ, tapi nggak ada masalah. Nah, pas aku nyuciin yang kedua kalinya, bulan beda bulan lah, yang dulu gitulah, bulan dulu gitu, aku pernah nyuciin di situ aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, pas bulan yang selanjutnya aku ngelondriin si Cabi kedua kalinya, itu tuh matanya si Cabi itu dia tuh hilang satu. Ya kan aku sedih banget kan waktu itu, sampai galau banget, kasihan banget kan sama si Cabi. Terus waktu itu kan di Tulungagung kan aku nggak tahu beli itu mata di mana gitu kan. Aku kan bingung kan, nggak tahu tuh beli mata di mana gitu. Nah, habis itu 2020 kan aku pindah merantau ke Jakarta. Nah, ya kalau itu tuh faktornya karena aku untuk urusan pengen ngembangin bisnis ya, sama cari pengalaman juga. Terus pas aku 2020 udah pindah ke Jakarta, waktu itu kan aku searching kan, yang jual mata itu kan, penjual mata boneka. Nah, habis itu aku naik Grab, aku datangin tuh, dari hasil aku searching semuanya itu penjual Grab aku datangin semuanya. Nah, dari beberapa yang aku datangin itu, ternyata mereka itu nggak bisa cuman
jual matanya gitu loh, ngasih matanya aja tuh dia nggak bisa. Dia tuh dia tuh kayak garansi mata itu harus beli boneka, ceritanya gitu. Terus habis itu aku kan dari beberapa yang aku datangin itu tuh aku nggak mau kan, nanti yang terakhir ya tetap kayak gitu. Habis itu kan aku udah kayak apa namanya, udah kayak putus asa gitu kan nyariin mata buat si Cabi. Habis itu aku pikir udah deh aku beli boneka baru aja buat nemenin si Cabi seenggak-enggaknya. Ya udah, habis itu aku lihat-lihat kok ada yang bagus, aku lihat si Cute ini. Terus habis itu ya udah deh aku beli aja satu si Cute biar nemenin si Cabi, kasihan kan matanya si Cabi hilang, terus nggak ada temennya lagi. Ya udah aku beliin ini si boneka baru ini yang aku namai Cute, dia buat temenin si Cabi. Tapi aku juga tetap sayang sama Cute. Terus gimana ceritanya si Cabi yang awalnya matanya aku cariin kemana-mana, yang hasil aku searching tadi terus naik Grab kemana-mana aku datengin nggak ada, terus tiba-tiba ada lagi nih matanya. Nah habis itu kan aku tuh pulang tuh dari aku beli si Cute ini, aku pulang kan. Terus waktu itu kosku belum yang ini sih, waktu itu masih yang di Rawakepa. Kalau sekarang itu di Jalan Mandala. Nah waktu itu kan aku pulang dari keluar kan, di pintu kan aku ditanyain sama si Bibi, dari mana mbak gitu. Jadi di kosnya itu tuh ada bibinya. Kos bibinya tuh ya kayak yang ya bibi rumah tangganya situ kan, ada bibinya gitu kan di kos itu. Nah si bibi itu nyapa gitulah, dari mana mbak kan gitu kan. Ini Bi habis apa namanya, kalau aku sih biasanya manggilnya Bu sih, nggak masalah sih. Aku sih nggak beda-bedain sih apapun profesinya, semua aku panggil Bu aja gitu kalau kalau dia emang udah dewasa. Tapi dia tuh bibi sebenarnya, bibinya dari situ, bibinya situ gitu, bibinya rumah tangga situ. Nah habis itu kan aku bilang sama si bibi itu kan, ini apa namanya mau beliin mata buat boneka saya si Cabi, matanya hilang udah muter-muter nggak ada. Nah terus habis itu si bibi itu bilang, anu aja mbak, beli di Shopee aja. Terus aku nanya, ada kah Bu? Aku emang iya Bu kan, ya walaupun bibi aku biasanya siapa aja profesi ya aku samain lah banginya Bu gitu kan, aku manggilnya. Terus lah emang ada Bu di Shopee ya Bu gitu, itu matanya buat mata ada kok, beli aja. Tapi ntar masangnya gimana Bu, aku gitu. Ntar masangnya ya mungkin kayak dikasih itu lomba gitu katanya, apa namanya, ntar kayak ada dikasih buat masukin ke dalam ini nggak dijahit ya Bu kan. Aku kira kan awalnya matanya ini kan model jahitan. Enggak, ini coba lihat gitu kan, si bibinya itu dilihat kan, ini tuh kayak dia ditancap gitu loh, gitu dia bilangnya. Oh ya udah, makasih Bu, makasih banget. Habis itu aku coba beneran tuh saran si bibi, aku buka aplikasi Shopee, aku ketik mata boneka. Terus aku ketik mata boneka, kok boneka apa ya kayak gini tuh. Terus aku pikir-pikir, aku searching kan, apa boneka beruang ya, aku searching, oh beruang berarti. Terus aku di Shopee aku nulis mata boneka beruang. Nah habis itu ada beneran, aku beli. Habis itu aku beli berapa hari berikutnya gitu dateng, ya udah habis itu dapat itu apa namanya si matanya.